Shalom, kita bersyukur dapat memulakan hari ini dengan memuji dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Salam kasih saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Tema renungan pada hari ini adalah Yesus kawan orang berdosa. Yesus kawan orang berdosa, bahagian pertama, yang diambil daripada Matius bab 11 ayat 19. Apabila Anak Manusia datang, dia makan dan minum, lalu semua orang berkata, "Lihatlah orang ini, dia rakus, pemabuk, sahabat pemungut cukai, dan sahabat orang berdosa." Walaupun demikian, kebijaksanaan Allah dibuktikan benar oleh perbuatan orang yang menerima kebijaksanaan itu. Saudara-saudari, persahabatan adalah sesuatu yang indah. Semua orang memerlukan kawan atau sahabat di dalam hidup ini.
Nah, kawan itu mungkin mempunyai sikap perangai yang berbeza dan juga terdiri ataupun datang daripada kaum budaya yang berbeza, dan mereka mewarnai kehidupan kita. Adanya kawan dalam hidup membuat kehidupan kita itu lebih bermakna dan manis. Dan ada juga orang yang menganggap haiwan peliharaan seperti kucing, anjing, dan sebagainya sebagai kawan baik mereka. Mungkin mereka tidak memiliki ramai kawan manusia dan mereka mengambil haiwan peliharaan seperti kucing dan anjing sebagai kawan mereka. Dan kadang-kadang mereka sangat dekat dengan hewan peliharaan mereka berbanding dengan orang-orang di sekeliling mereka. Nah, seorang kawan yang baik dan sejati boleh mempengaruhi kehidupan kita, boleh mengubah kehidupan kita, dan mereka boleh menjadi tempat sandaran ataupun tempat dukungan yang lebih dekat berbanding keluarga kita sendiri. Ada seorang pribadi bernama James Bowen. Dia adalah seorang pemuzik gelandangan, yaitu homeless, dan seorang penagih dadah. Pada tahun 2017, dia bertemu dengan seekor kucing dan menamakan kucing itu Bob. Dan ketika itu, James Bowen sedang pulih ataupun sedang sembuh daripada ketagihan dadah. James Bowen menuliskan dalam buku tentang hubungannya dengan kucingnya yang bernama Bob. Nah, dalam buku itu dia menuliskan bagaimana Bob menyelamatkan hidupnya. Dan dia berkata, Bob bukan hanya memberi persahabatan, Bob memberi saya tujuan dan arah dalam hidup saya ketika saya merasa tidak tentu arah. Nah, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita akan mendapat kawan, tetapi kita juga akan kehilangan kawan. Jika Anda masih dikelilingi oleh kawan yang sudah Anda lama kenal, bersyukurlah. Tetapi jika Anda sudah lost contact dengan kawan yang lama, berdoalah untuk mereka. Tapi dalam kehidupan kita ini yang kita sedang jalani, ingatlah bahwa ada seorang kawan atau sahabat yang lebih baik daripada semua yang pernah kita kenal. Dan dia disebut sebagai kawan orang berdosa oleh musuh-musuhnya. Dan ini merupakan nama yang sangat manis, ya, sangat indah yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu kawan orang berdosa. Yesus adalah kawan orang berdosa. Yang pertama, Yesus kawan yang mengasihi. Yohanes 15 ayat 12, ini Yesus sendiri berkata, inilah perintahku, kasihilah sesama sendiri seperti aku mengasihimu. Nah, salah satu ciri persahabatan yang sejati adalah kasih yang tidak mudah dipengaruhi oleh masalah, salah faham, ataupun kata-kata kasar. Ia adalah kasih yang dapat mengatasi semua yang buruk. Dan kasih seperti itu sangat jarang ditemui dalam persahabatan. Ya, kadang-kadang kalau sahabat itu bergaduh dan mungkin putuslah kawan. Ya, tetapi Yesus menunjukkan kasih itu dengan setia, dengan teguh, dengan nyata. Allah sendiri berjanji dalam Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan Yesus juga mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jadi tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia yang dapat mengubah kasih Tuhan kepada kita. Nah, walaupun kita tidak layak menerima kasih itu karena kita manusia yang berdosa, yang lalai, yang gagal, yang tidak sempurna, tetapi Dia tetap memilih mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tidak berkesudahan. Dan Roma 8 ayat 31 hingga 39 menjadi jaminan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus. Yesus adalah kawan yang mengasihi kita tanpa syarat. Dan Dia tidak membatasi kasih-Nya kepada kita. Nah, jika kamu tidak mengingat seluruh isi ataupun poin daripada renungan pada hari ini, ingatlah satu perkara, Yesus mengasihi kamu.
Yesus mengasihi kamu. Kedua, Yesus kawan yang rela berkorban. Yesus kawan yang rela berkorban. Yohanes 15 ayat 13, ini merupakan lanjutan daripada ayat tadi. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Mungkin dahulu kamu pernah memiliki seorang kawan yang sanggup melakukan apa sahaja untuk kamu. Atau mungkin sekarang kamu memiliki seorang kawan yang sanggup melakukan apa sahaja untuk kamu. Dan jika itu, ataupun halnya, bergembiralah karena kawan seperti itu sangat jarang ditemui. Dan dalam ayat tadi mengajarkan kita sebuah kebenaran bahwa Yesus sangat mengasihi kita sehingga Dia sanggup mati bagi kita di atas kayu salib. Walaupun kita yang berdosa ini sebenarnya adalah musuh-musuhnya, namun Dia masih rela dan sanggup mati bagi kita. Nah, banyak orang berpikir mereka memerlukan kawan yang kaya, yang berduit, yang memiliki kuasa, kedudukan, pengaruh, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya seorang pendosa seperti kamu dan saya, kita memerlukan seorang kawan yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa. Dan Yesus adalah kawan kepada orang berdosa. Mungkin 1000 orang sanggup mati untuk kita, tapi belum tentu ada orang yang sanggup mati bagi dosa kita. Tetapi Yesus mati untuk pendosa, seperti Anda dan saya, supaya pendosa diselamatkan. Yesus orang benar, mati bagi orang yang tidak benar, seperti kamu dan saya. Dan Yesus sungguh-sungguh dengan mengorbankan dirinya membuktikan bahwa Dia adalah kawan kepada orang-orang berdosa. Ketiga, Yesus kawan yang setia. Yesus kawan yang setia. Matius 28 ayat 20b, ini merupakan janji Yesus kepada kita. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Mungkin kita pernah melalui satu masa di mana kita dikhianati oleh orang-orang yang kita anggap sebagai kawan kita. Dan pengalaman itu sangat menyakitkan dan kadang-kadang rasa sakit itu tidak pernah pergi daripada hati kita. Tetapi apabila kita menemukan seorang kawan yang tidak pernah meninggalkan kita di waktu kita susah, di waktu kita sedih, maka kita adalah orang yang sangat berbahagia. Dan Yesus adalah kawan yang setia. Tidak ada hari di mana Dia tidak dekat dengan kita, di mana Dia tidak membimbing kita, di mana Dia tidak menghibur kita. Tidak. Tetapi Yesus adalah Tuhan, adalah kawan yang setia, dan Dia lebih dekat, lebih karib daripada seorang ahli keluarga. Dan Yesus selalu ada untuk kita. Yesus selalu ada untuk menghibur kita di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang susah. Bukan saja menghibur, tetapi Dia menguatkan kita, mendorong kita, dan menyertai kita. Dan bukan itu sahaja, lebih daripada itu, Yesus memberi Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam kita, supaya kita dapat terus mengalami penyertaan-Nya yang setia dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat 3 perkara. Yesus kawan yang mengasihi, Yesus kawan yang rela berkorban, Yesus kawan yang setia. Tetapi saudara-saudari, sebelum kita percaya dan menerima Yesus dalam hidup, kita semua adalah musuh-musuh Tuhan karena kita berdosa. Kolose 1 ayat 21 hingga 22 menuliskan, dahulu kamu jauh daripada Allah dan memusuhi Dia karena perbuatan dan pikiran kamu jahat. Tetapi sekarang dengan kematian anaknya, Allah telah menjadikan kamu sahabat-sahabatnya, sehingga kamu dapat dibawa menghadap Dia dalam keadaan yang suci, murni, dan tidak bercela. Kita manusia berdosa adalah musuh-musuh Allah. Tetapi Allah sangat mengasihi kita sehingga mengutus anaknya untuk mati bagi dosa kita. Supaya melalui Yesus Kristus
kita dijadikan sahabat-sahabat Allah. Bukan karena siapa diri kita ataupun perbuatan ataupun tindakan kita yang menjadikan kita sahabat-sahabat Allah. Tidak. Tetapi yang merupakan inisiatif Allah sendiri dengan mengutus anaknya supaya kita yang merupakan musuhnya melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita berbaik semula dengan Allah dan kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Jadi saudara-saudari, kita sudah melihat kebenaran bahwa Yesus adalah kawan orang berdosa. Bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran yang sudah kita terima pada hari ini? Yang pertama, mari kita terus memuji Dia, mempercayai Dia, dan mengikuti Dia dengan setia. Yang kedua, mengubah cara hidup kita. Kita meneladani Yesus, mencontohi Yesus dengan rela berkorban untuk kebaikan dan kepentingan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dengan tetap mengasihi orang lain walaupun mereka telah menyakiti kita berkali-kali. Dengan menjadi setia kepada Tuhan dan kepada sesama, ya, dan juga menjadi seorang kawan di mana kita selalu ada untuk orang-orang lain, yaitu menangis dengan mereka yang bernangis, bersukacita dengan mereka yang bersukacita, menguatkan yang lemah, mendorong yang dalam kehampaan, sehingga mereka menemukan harapan dalam Yesus Kristus. Ketiga, mari kita ceritakan ataupun beritahu kepada orang lain tentang Yesus yang mengasihi, yang rela berkorban, dan yang setia, supaya mereka juga dapat menjadi sahabat-sahabat Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kasih-Mu sangat besar kepada kami. Kami manusia yang berdosa, kami adalah musuh-musuh-Mu. Tetapi Engkau melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di kayu salib, Engkau telah menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu. Dan kami sungguh bersukacita, sungguh damai karena kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Oleh itu kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk terus memuji Engkau, untuk terus mempercayai Engkau, untuk terus mengikuti Engkau dengan setia. Ajar kami untuk terus meminta kekuatan, memohon kekuatan, bergantung pada kekuatan-Mu, supaya kehidupan kami terus diubah, dan hari demi hari kami dapat mencontohi dan meneladani Yesus dalam kehidupan kami. Dan berikan kami keberanian juga untuk memberitakan, untuk menceritakan, untuk memberitahu orang lain tentang Yesus, supaya mereka juga dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin.